Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas tentang menghindari oversharing dan memelihara privacy. Oke, nanti kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alma baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Gimana Kak Pipi, baik ya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma. Oke nih, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwasanya tema kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang menghindari oversharing dan memelihara privacy ya Kak Alma ya. Nah oke, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam atau lebih jauh lagi gitu ya Kak Alma, apa sih sebenarnya pengertian dari oversharing atau apa yang dimaksud dengan oversharing itu? Silahkan Kak Alma. Baik sahabat Oase, jadi yang dimaksud dengan oversharing itu adalah tindakan seseorang gitu ketika dia mengumbar informasi secara detail gitu di sosial media, baik itu foto, video ataupun postingan-postingan lainnya, di mana itu mengumbarnya itu mengupload misalkan itu secara detail gitu. Jadi privasinya itu tidak ada. Nah, di situ itu yang dimaksud dengan oversharing. Maka ketika seseorang itu mengupload sesuatu yang berlebihan atau informasi yang berlebihan, di situ yang dimaksud dengan oversharing. Oke, jadi berkaitan tentang mengupload itu perihal pribadi atau gimana nih Kak Alma yang dinamakan oversharing? Ya, yang perihal pribadi atau enggaknya ya baik itu pribadi atau enggak gitu. Misalkan kita punya akun sosial media nih Kak Vivi. Nah, di situ kita upload informasi pribadi kita secara berlebihan ataupun informasi orang lain, misalkan ada informasi ini kita bahkan di sana isinya ada yang suuzon ataupun aib orang kita upload. Nah, itu yang disebut dengan oversharing. Jadi dia nggak pandai untuk memilih informasi yang harus dia sebar, apalagi ketika dia itu seorang seleb sosial media gitu, atau dia seorang public figure. Di situ dia nggak bisa untuk memilah gitu sebenarnya apa sih yang harus diupload di sosial medianya itu gitu. Oleh karena itu ketika dia nggak bisa memilah, nah di situ dia bisa oversharing gitu. Jadi mengupload informasi atau foto ataupun video atau konten-konten yang berlebihan secara detail gitu. Begitu, oke baik. Nah kemudian nih berkaitan tentang oversharing, apakah sama gitu dengan yang namanya kan sekarang lagi tren nih di kalangan mungkin sahabat Oase ya, ada yang sebagian mengatakan itu namanya FOMO gitu. Itu sebenarnya oversharing dengan FOMO tuh sama atau bagaimana nih Kak Alma? Nah, FOMO itu salah satu bagian penyebab kita oversharing gitu. Karena FOMO itu kan dia ikut-ikutan tren, takut ketinggalan update-update terbaru gitu. Maka akhirnya dia FOMO. Misalkan contohnya nih, ketika kita lihat teman kita, misalkan dia upload di sosial medianya itu misalkan makan malam di restoran mewah. Nah, kita nih pengen nih ikut-ikutan. Akhirnya kita meskipun gak punya duit nih, kita ke restoran mewah, terus kita foto-foto di situ. Yang mana kita mengharapkan, kita upload nih di sosial media, kita mengharapkan simpati orang lain, like, komen dari orang lain gitu. Ternyata like dan komen atau yang kita inginkan itu nggak tercapai gitu. Akhirnya orang itu malah sedih ataupun depresi, bahkan sampai depresi. Dia mikir bahwa ternyata teman-teman saya itu nggak suka sama saya. Nah, itu akhirnya kenapa oversharing itu ada kaitannya dengan kesehatan mental seseorang gitu, yang mana bisa mengakibatkan seorang itu menjadi depresi. Oh oke, baik. Jadi berkaitan tentang oversharing ini pasti tadi kata Kak Alma kan jatuhnya kayak paksaan ya Kak Alma ya, bukan dari dirinya gitu kan. Dia hanya mengikuti teman-temannya, jadi dia terpaksa padahal dia sebenarnya tidak mampu begitu ya. Nah kemudian nih berkaitan tentang tadi kan oversharing, kemudian FOMO tadi ya Kak Alma ya. Nah apa sih kok bisa kaitannya dengan tadi Kak Alma bilang dengan kesehatan mental dan dia tuh bisa depresinya itu kenapa gitu? Ya,
kenapa dia bisa depresi, kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Karena kadang seseorang itu ya, Kak Vivi, dia itu merasa kesepian. Dia merasa bahwa dia itu hidup di dunia ini gitu, nggak ada yang perhatian sama dia gitu. Akhirnya dia beralih gitu ke sosial media. Dia ingin bahwa dia mendapatkan perhatian di sosial media. Nah, di situ dia merasa kesepian. Nah, ketika seorang itu merasa kesepian, akhirnya kan dia contohnya seperti pada berita akhir-akhir ini gitu, banyak orang-orang yang bunuh diri itu karena dia merasa bahwa itu ya salah satu penyakit hati, mental hati dia itu terganggu gitu, penyakit hati dia itu terganggu, yang akhirnya dia bunuh diri. Padahal bukan karena kesehatan mental orang itu bisa bunuh diri, tapi emang lemahnya iman dia. Ketika dia misalkan emang kesehatan mentalnya itu terganggu, misalkan kalau dia punya iman, dia pasti akan mikir bahwa dalam Islam itu nggak boleh namanya itu bunuh diri. Allah itu melarang kita untuk bunuh diri gitu. Maka orang yang melakukan hal seperti itu karena emang lemahnya iman. Sama halnya seperti ketika kita oversharing di sosial media. Ketika seorang itu merasa kesepian, merasa dia nggak ada yang peduli sama dia gitu di real life-nya gitu, maka dia beralih ke sosial media. Di situ dia ingin mendapatkan perhatian orang-orang, ingin mendapatkan simpati dari orang-orang, maka dia oversharing gitu di sosial media. Maka para pelaku oversharing ini itu harus berhati-hati gitu ketika dia menyebarkan informasi ataupun konten-konten atau foto bahkan video gitu, yang mana di sosial media itu kan ada namanya jejak digital ya. Di situ jejak digital itu kan yang mana sulit untuk dihapus gitu. Ketika seseorang itu, bahkan orang yang oversharing itu kan dia melakukan itu secara sadar ataupun tidak sadar kan. Kadang keterpaksaan gitu. Yang namanya tadi FOMO itu, dia pengen ikut-ikutan tren, akhirnya dia melakukan segala hal untuk bisa mengikuti tren tersebut. Ataupun emang misalkan aib dia yang dia upload di sosial media ketika dia hijrah, misalkan ya, ketika dia hijrah masih ada tuh namanya jejak digital itu yang sulit untuk dihapus. Maka ketika seseorang itu ingin mengupload sesuatu, ingin mengirimkan informasi sesuatu gitu, itu harus jadi intinya bahwasanya ya tadi itu karena dari unsur paksaan, karena dia sebenarnya nggak mampu, akhirnya depresi begitu ya Kak Alma. Nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah berkaitan tentang menghindari oversharing dan memelihara privasi. Oke Kak Alma, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas nih berkaitan tentang apa sih dimaksud dengan oversharing, ya kan? Dan kemudian ternyata oversharing ini kalau misalnya kita miliki lama-lama gitu ya, mungkin itu akan berdampak depresi atau kesehatan mental pada diri seseorang tersebut yang memiliki oversharing itu tadi, begitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih, apa sih penyebab dari oversharing ini sebenarnya Kak Alma? Baik, penyebab dari oversharing itu ya tadi itu Kak Vivi. Jadi dia itu merasa kesepian, salah satunya ya, dia merasa kesepian bahwa emang nggak ada tuh orang yang perhatian sama dia di dunia nyata ini gitu. Bahkan orang tuanya, anak-anak yang dia kurang perhatian, kasih sayang orang tua, dia kadang curhat di media sosial gitu, atau dia apa ya, ngevlog daily in my life gitu kan, banyak yang seperti itu, yang mana itu bagus gitu. Ketika kita share keseharian kita di sosial media, tapi pasti ada dampak buruknya gitu yang akan kita terima dari hasil share apa yang kita share tersebut gitu. Jadi ketika sebelum kita memposting sesuatu, maka kita pikirkan dulu apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya untuk kita gitu. Itu yang harus kita pikirkan gitu.
Oh baik, jadi itu tadi penyebab dari oversharing ya Kak Almana. Kemudian nih, apa sih dampaknya? Pasti dampak negatifnya dong Iya. berkaitan tentang oversharing ini atau bahaya dari oversharing pada diri kita tuh apa gitu? Baik, bahaya yang bisa kita terima gitu dari oversharing itu yang pertama adalah adanya niat jahat orang lain kepada kita. Bahkan misalkan ketika kita memposting foto anak atau foto keluarga atau share location gitu atau informasi-informasi yang privacy gitu ke sosial media, itu kadang orang tuh menganggapnya itu hal yang biasa gitu. Tapi perlu kita ketahui gitu, bahkan kita misalkan sebagai public figure di sosial media gitu, kita itu harus mikirin bahwasanya ada privasi yang harus kita jaga gitu. Jangan semuanya kita umbar di situ, jangan semuanya kita share di sosial media. Karena sekarang itu banyak penipuan-penipuan gitu, seperti banyak penipuan yang mengatasnamakan influencer gitu kan, banyak ya seperti itu. Dan itu gunanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi informasi-informasi penting pribadi itu, privasi kita itu sebenarnya itu harus kita jaga gitu, jangan kita sebarluaskan kemana-mana gitu. Apalagi misalkan nomor handphone ataupun informasi penting lainnya itu kan bisa, bahkan orang yang di sosial media itu kan ada orang yang suka sama kita, ada yang benar. juga nggak suka sama kita. Nah, yang ditakutkan orang yang nggak suka sama kita itu ketika dia mengetahui informasi pribadi kita gitu, keseharian kita, nah akan melakukan hal-hal yang jahat gitu. Bahkan orang-orang yang seperti itu kan banyak orang-orang yang nekat gitu, seperti itu. Jadi itu bahaya, salah satunya bahaya ketika kita oversharing. Lalu yang kedua adalah kurangnya produktivitas. Kenapa? Karena kita nih bahkan sebagai anak remaja nih, bahkan orang tua juga pada zaman era sekarang nih, kita itu kan sibuk dengan gadget, apa-apa kerja di gadget. Ketika kita udah kecanduan main HP, udah kecanduan sosial media, di situ produktivitas kita itu akan berkurang gitu. Kita itu bahkan di sosial media itu, di WhatsApp misalkan, kita mau punya grup, nah, misalkan satu circle, di sana isinya kalau kata teman saya mah namanya bubur jagung, ngomongin hal-hal yang gak penting gitu, bahkan malah menyita waktu kita, waktu luang kita itu akan tersita gitu dengan obrolan-obrolan yang gak penting. Maka ketika kita menjadi remaja, bahkan remaja muslimi, kita harus bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak gitu. Jangan setiap hari kita gunakan sosial media tanpa ada manfaatnya untuk kita, kecuali kalau emang sosial media itu kita gunakan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kan banyak sekarang orang mencari nafkah di HP gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, tapi kalau emang sosial media itu kita gunakan untuk hal-hal yang malah menjadikan madarat untuk diri kita, nah di situ yang tidak diperbolehkan gitu. Maka ketika kita kecanduan HP, kecanduan sosial media, itu akan mengurangi tingkat produktivitas kita. Orang-orang yang nolep misalkan ya, yang nggak tahu lingkungan sekitar gitu, nggak mau bertemu orang lain. Nah itu yang harus kita perhatikan, bahwa ada orang, ada tetangga yang harus kita sapa, ada keluarga yang harus kita ajak bicara gitu. Maka kurangilah kita untuk terus main gadget gitu. Kita bahkan harus bisa kasih waktu gitu, misalkan main gadget cuma sejam gitu, atau pokoknya kita atur, kita manage waktu kita. Jangan seharian kita main gadget yang mana banyak mudaratnya untuk kita. Lalu itu dampak yang kedua ya. Yang selanjutnya adalah munculnya komentar atau tanggapan negatif dari orang. Ketika kita itu nggak bisa apa yang kita inginkan, misalkan kita memposting suatu postingan, kita ingin semua orang itu berkomentar positif. Kita nggak bisa menghindari bahwa ada orang yang bakalan gitu mengomentari postingan kita itu dengan komentar yang negatif. Maka di situ gunanya kita mencegah oversharing itu ya itu, agar tidak terjadi munculnya tanggapan atau komentar yang negatif. Bahkan
eh, ketika orang yang berkomentar negatif itu dia dampak ke dalam ke diri kita, itu kan kita akan merasa sakit hati, merasa depresi. Nah itu akan mengganggu juga kesehatan mental kita gitu. Nah lalu yang terakhir, dampak ketika kita oversharing adalah rusaknya reputasi kita. Misalkan orang mengetahui kita itu misalkan orang yang alim, orang yang dia itu soleh, ternyata ketika kita memposting, misalkan kita sedang ada postingan cowok misalkan di sosial media kita, wah reputasi kita itu akan menurun gitu, dan untuk menaikinya lagi itu akan sulit. Nah itu bahaya dari oversharing. Itu tadi beberapa dampak ya negatif dari oversharing ya Kak Alma. Nanti kita lanjutkan kembali ya Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi kan sebelumnya nih Kak Alma sudah menyebutkan dampak negatif dari oversharing ini ya, yaitu kalau nggak salah yang tadi ada namanya menurunnya produktivitas dan juga munculnya komentar-komentar yang kurang enak gitu ya Kak Alma, dan munculnya juga nilai-nilai kejahatan pastinya. Nah kemudian nih, berkaitan tentang oversharing ya Kak Alma. Tadi kan Kak Alma katakan oversharing itu tidak diperbolehkan nih, ya kan? Yang mana oversharing ini kan kayak seperti kita ini men-share pribadi kita ke media sosial. Nah kemudian nih, berkaitan tentang oversharing ini, bagaimana kalau misalnya seseorang tersebut tujuannya untuk personal branding begitu? Ini diperbolehkan atau tidak? Baik, jika seseorang itu men-share data pribadinya ya ke sosial media untuk bertujuan personal branding, itu diperbolehkan gitu, karena itu kan salah satu bentuk ikhtiar kita gitu untuk kita mendapatkan pekerjaan. Itu kan sekarang emang banyak orang-orang yang dia ingin mendapatkan pekerjaan, dia bangun personal branding di sosial media gitu agar memudahkan gitu. Tapi dari keuntungan yang akan kita dapat, pasti ada dampak juga yang akan kita, ada konsekuensi yang akan kita terima gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan gitu, dampak-dampak dari kita oversharing. Misalkan tadi banyak orang yang nggak suka sama kita misalkan gitu. Bahkan ketika dia mendapatkan data pribadi kita gitu, itu akan memudahkan orang jahat itu untuk untuk lebih mudah aksesnya gitu, untuk jahat kepada kita gitu. Ya, tapi jangan suuzon gitu, tapi kita harus tetap husnuzon ketika kita, ya udah kalau kita mau bangun personal branding melalui sosial media, ya itu is okay gitu, nggak apa-apa, karena ada gitu keuntungan yang akan kita peroleh gitu ketika kita membangun personal branding. Tapi ada juga konsekuensi yang akan kita terima gitu ketika kita share data pribadi kita di sosial media, karena oversharing yang tidak diperbolehkan gitu dalam Islam itu ya salah satunya adalah kita membuka aib kita sendiri atau membuka aib orang lain. Nah itu yang tidak diperbolehkan, karena ketika Allah telah menutup aib kita gitu, kenapa kita harus umbar-umbar aib kita sendiri gitu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi orang yang membangun personal branding di sosial media itu nggak apa-apa, tapi pasti ada konsekuensi yang harus kita terima gitu nantinya. Oke baik, jadi intinya diperbolehkan begitu ya Kak Alma ya, selagi itu baik. Nah kemudian nih berkaitan tentang tadi kan oversharing dan penyebabnya, dan banyak nih tadi kita sudah membincangkan berkaitan tentang oversharing. Nah kemudian bagaimana sih cara Islam ini mengatasi, atau pandangan Islam ini mengatasi oversharing, yang mana sekarang tuh sering sekali banyak orang yang berlebihan gitu ya dalam meng-share pribadi mereka di sosial media ini. Jadi pandangan Islam gitu tentang oversharing ini, orang karena kita sebagai manusia gitu ya Kak Vivi, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Seperti halnya ketika kita oversharing itu kadang kita
melakukannya itu nggak secara sadarkan diri gitu, bahkan ya tadi seperti FOMO itu gitu. Maka kita meminta ampun gitu sama Allah gitu, ketika kita hilaf, ketika kita men-share aib kita sendiri, ketika kita men-share aib orang lain, kita ngomongin orang lain di sosial media gitu, ya kita bertobat gitu kepada Allah, dan juga kita membatasi diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana dalam riwayat gitu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah mengobati seorang perempuan di ujung Madinah. Di situ saya tidak sekedar mengobati saja gitu, tidak sekedar menyentuhnya saja, yang mana tanda kutip dia menzinahinya juga. Maka aku datang kepadamu, berilah aku suatu balasan yang kau kehendaki gitu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh ketika kamu menutup aibmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti menutupinya gitu. Nah, di situ Rasul itu nggak menjawab laki-laki tersebut. Nah, ketika laki-laki itu beranjak ingin pulang, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 114, yang mana artinya, dan laksanakanlah sholat di ujung siang, yaitu pagi dan juga petang, dan di permulaan malam. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, dan itulah pengingat bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, bahwa Islam itu sungguh melarang kita untuk mengumbar aib kita sendiri. Ketika Allah menutup nih aib kita gitu, di dunia ini Allah tutup aib kita rapat-rapat, tapi di sosial media kita umbar sana sini, bahkan ada yang bangga terhadap aibnya sendiri gitu. Bahkan sekarang orang yang berpacaran gitu, yang menjadi hal yang lumrah untuk mereka gitu, mereka upload di sosial media bahkan gitu. Maka Islam itu melarang gitu untuk mengumbar aibnya sendiri. Allah tuh udah nutup aib kamu loh gitu, tapi kenapa kamu malah membuka aib kamu sendiri? Ya, itu yang sangat berbahaya untuk kita sebagai muslim. Maka dari itu salah satu bahaya dari kita oversharing itu, ya kita membuka aib diri kita sendiri, yang mana itu Islam melarangnya gitu. Oke, baik, itu tadi berkaitan tentang cara Islam mengatasi oversharing di media sosial. Nah, mungkin nih Kak Alma, apakah ada pesan untuk sahabat Oase berkaitan tema kita hari ini, yaitu tentang oversharing, yang mana kan pasti sahabat Oase juga mungkin sebagian ya ada yang melakukan hal seperti itu. Baik, sobat Oase, jadi mungkin pesan gitu untuk kita semua, bahkan untuk diri saya sendiri, ketika kita udah di zaman sekarang, udah di era modern sekarang gitu, kita gunakan media sosial ini dengan bijak. Kita gunakan media sosial ini untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Allah. Karena dengan kita menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan agama Allah di sosial media gitu, itu merupakan suatu yang mendunia gitu, bahkan lebih mudah untuk menyebarkannya. Jangan gunakan media sosial ini untuk kita hal-hal yang nggak berguna, nggak ada manfaatnya buat kita, nggak ada bahkan nggak ada pahala di sisi Allah gitu. Ya contohnya dengan tadi mengumbar aib sendiri ataupun aib orang gitu, atau mengupload konten-konten yang tidak jelas. Maka dari itu kita sebagai muslim gunakanlah sosial media ini dengan bijak, dengan penuh tanggung jawab, karena apa yang kita posting, apa yang kita share gitu, itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oke, baik nih Kak Alma, terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada hari ini, menarik sekali menurut saya, dan mudah-mudahan untuk sahabat Oase juga bermanfaat pastinya ya. Nah, usai sudah nih sahabat Oase perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.